bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wa lam فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله ابن عبد الله، يا عبد الله ابن عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل في حديثه الشريف: يظلم الجزاء مع عظم البلاء.
Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Senji beserta seluruh aparat desa yang sempat hadir, rekan-rekan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, mulai dari Korda, markas cabang, markas ranting, ketua posko beserta anggota dari semua markas cabang yang sempat hadir pada kesempatan ini, baik dari Lombok Timur maupun Lombok Tengah. Keluarga Handetolan, sahabat, tamu undangan, singkatnya hadirin hadirat, keluarga besar almarhum yang hormati. Dalam suasana kita berduka bersama keluarga, tidak bosannya Tiang Pelungguh menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun icani Tiang Pelungguh sami peja sehat afiat, sehingga Tiang Pelungguh sami di awal tahun 2023 Tiang Pelungguh sami dapat menambah amal, nambah ibadah dan pahala melalui proses penyelesaian jenazah almarhum. Mudah-mudahan tahlil zikir, doa dan sholat yang telah kita niatkan untuk almarhum, pahalanya disampaikan kepadanya, diberikan pembahasan Allah. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pengiring aturang sifat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, almarhum meninggalkan kita dengan proses Allah mengujinya dengan sakit ya bertahun-tahun. Kita berharap penyakit inilah penyakit terakhir bagi almarhum. Allah memberikan penyakit di dunia, mudah-mudahan ini penyakit terakhirnya. Setelah dia masuk kubur, dia akan senang menerima hasil kesabarannya yang diuji melalui penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah-ibadah pada saat dia masih sehat. Karena itu pandai-pandai yang Pelungguh sami memanfaatkan kesehatan, lebih-lebih makin sudah bertambah umur kita semua, tetapi jatah hidup kita semakin berkurang. Sudah masuk kita 2023, jatah hidup kita sudah berkurang 1 tahun lagi, sehingga umur kita tidak tahu kapan Allah akan kembalikan, apakah di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, walaupun selaput yang Pelungguh sami mele kayun bela umur. Lamun tuah persiapan diri, kapan saja Allah berkehendak memanggil kita, insya Allah kita akan tidak menyesal. Tetapi tatkala umur kita tidak memanfaatkan, disitulah dikhawatirkan penyesalan yang luar biasa. Diceritakan dalam sebuah kisah, dikatakan fayursilullahu ta'ala inda hamli janazatihi arba'a malaikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 4 juru nasihat, 4 malaikat yang akan menasehati orang yang setelah sedang dipikul kenyataan telembah di pak kubur. Apabila kita sudah mulai diangkat menuju ke kuburan, di dalam kitab itu dijelaskan nada ahaduhuma. Malaikat yang pertama bernasihat, Ibna Adam, wahai amak deran. Anak panggilan sehari-hari amak deran. In qadatil ajalu wa qadatil amal. Umur dia waktu kesempatan dia hidup di dunia, waktu ajal dia wah datang, wah mati itu, wang qada'atil amal,
barang segala rencana suatu rencana waktu masih hidup sudah putus. Umur dik rencana petuk. Apapun bentuk rencana kita sudah tidak bisa kita lanjutkan. Itulah nasihat yang pertama disampaikan kepada orang yang dipikul menuju ke pekuburan. Yang kedua dinasihati oleh malaikat yang kedua, zalatil asghal wa baqiyatil wabal. Nikah repot di atas dunia, pikiran segala macam kesibukan. Tak ngara tentang repotan, tentang pikiran sejarah. Tak bertani, tentang pikiran bangkat katalekan. Wabaqiyatil wabal, sering dan tersusah pikiran kubur tersikocet, mbeng peteng mbeng kocet. Ya nasihat malaikat yang kedua selaku dengan tak mati, termasuk yang belum bergerak tak mati hidup. Nasihat orang meninggal hakikatnya yang pelungguh tak masih sehat dinasihati. Sebab tatkala nasihat orang mati diceritakan kepada kita, adik siap-siap tahu-tahu manfaatan apa yang Allah berikan kita di atas dunia ini untuk kita investasikan ke negeri akhirat. Zalatil asghal wa baqiyatil wabal. Entah kesibukan kehidupan tadi dunia, entah terepot lalu betawat macam, garing tak susah pikiran, kubur tersikocet petang. Jua siap bersedia oleh dunia, kita berdiri dalam kubur. Waktu persiapan galang adik narak jari galang tali kubur. Waktu selaman hidup di atas dunia ini kesiapan kasur lapis di dalam, tengah kubur terkanak tulen bawah atas kiri kanan. Itulah yang kita diingatkan, wabaqiyatil wabal. Kering tak renungan susahan kubur tersigen tertetemain, sangat kode di dengan sindek pecu, sangat luas di dengan si pecu. Ketelu, zahabatil amwal wa baqiyatil a'mal. Malaikat yang ketiga bernasihat, zahabatil amwal wa baqiyatil a'mal. Harta benda selapuk tak berdoyang di atas dunia, si lelah tepi saja kan terlupa sembayang si terlupa ke. Kalau terbagabah jangan terlupa sembayang asal. Selapuk harta benda si lelah ke, jangan dia semau kidam kemalang si terjaga, diminta mati engkah ni pengipi. Garing dengan hidup mimpi. Gorokan itu dengan hidup sehat, kita mati jalan terus. Tak sempat niatan untuk kita si mati. Nah ini zahabatil amwal, harta benda si berdoa tentang ni pengipi, pindah ojok dengan lain. Wa baqiyatil a'mal, sak milu turut ojok dalam kubur, amal ke siwat pegawai selama hidup. Amal kelolayatan, amal penyumbang, amal pengaji, amal kesembahyang, puasa dan seterusnya. Ya, sigan milu termajok dalam kubur. Apa sih milikan kali dunia jangan kau milu. Kecuali untuk ibadah, maka dia akan ikut masuk ke dalam kubur. Harta benda yang kita pakai untuk kebaikan, dia doang tahu milu ojok dalam kubur. Yang keempat, nasihat yang terakhir, tubalaka, wahai amak deran, tubalaka untung si demati, inka namat amuka minal halal. Lamun harta benda si milik dari dunia ya halal doang, si kelorang de temelikian halal. Ya. Balik si tahu dia berbalik, tahu kanak dia sendiri. Ya, ndek dia pemilu kanak batur, ndek dia entes pelepin batur. Misal lamun telik bangkat, lamun telik balik pelalang biasa. Ingat Nabi kita berpesan, saya baik kanak batur sejengkak doang, dan ijina
si sejengkak niki jengke pitu rampik jok bawah era nan tergantung di belong teh sekeraro doang di tekasak apalagi pitu rampik jok bawah 3.000 meter miliar jok bawah meteran tanah niki muya tergantung apalagi semeter apalagi sehektar malik. Nah karena itu mari kedung masih harap kesempatan kita diingatkan tubalaka untung kita mati ingka namat amuka minal halal lamun sak tengah di dalam tiang tak halal doang sak kedunda sak halal doang wa kunta masgulan bi khidmati zil jalal mutenaga sak mau dah oleh makanan sak halal niki kedunda gawe ibadah kedunda gawe kebagusan sangat untung demati. Lagu sebaliknya lamun dek sesuai isi manik nawisi beru maka rugilah kita susah kita harta dan juga nyiksa itu di dalam kubur. Karena itu sila selaku sebagai pelalang sok tuah hakikat libat pelalang ja sok tuah pada seling reda papah tenembok papah terbelambak sok tuah pada seling reda kurang lebih ada endak berat era li jelo kiamat apalagi ya kejangke kesiaan keadaannya karena itu mari peringatan-peringatan ini wajib kita renungkan menjadi bahan evaluasi kita terutama makin yang pelungguk sama di tahun baru masih kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri lamun ada kesalahan dan kesilapan di masa lalu kesempatan kita memperbaiki di tahun yang sekarang ini. Karena itu almarhum kita harapkan amal soleh beliau selama masih sehat selaku pelunggu kami tahu kekederan melalui makan layak doyan lampak jual manuk gorong manuk kalau PT rezeki halal mudah-mudahan itu semua akan diberikan pahala oleh Allah karena mencari rezeki yang halal itu termasuk ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekeliruan yang berhubungan dengan Allah memaafkannya. Tetapi walaupun demikian almarhum manusia biasa yang tentu di dalam hidupnya banyak hal kekurangan kesilapan dan kekeliruan ya dan terjadi manusia. Karena itu dia mewakili seluruh keluarga. Bila almarhum ada salahnya yang belum bersami baik di keluarga maupun barisan, dia mewakili almarhum dan keluarga yang tunasangi maaf ya. Segala utang piutang kita pindahkan kepada keluarga. Padahal nendek mati jauh utang sangat berat orang yang mati membawa utang. Mari kita doakan almarhum mudah-mudahan seluruh kekurangannya diampuni oleh Allah, seluruh amal solehnya diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Atas segala kekurangan keluarga kami juga mohon maaf dan terima kasih kehadiran kita semua. Mari kita tetap semangat untuk saling layak sebagai salah satu tambahan amal ibadah kita. Almarhum Bagus Asyhadu alaihi berkhair. Terima kasih Allahumma sekian hadir dan seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.